Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pojok Pena. Kembali lagi bertemu dengan saya Abu Fatur dalam episode checklist cerita eksklusif pisan seputar misteri. Kali ini kita akan mengupas soal salah satu cerita salah satu masyarakat yang sempat melihat penampakan 7 putri di salah satu sungai, tepatnya di Sungai Ciguntur yang terletak di Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Baik, pada kali ini kita kedatangan tamu. Yang pertama Bapak Muhammad Arifin dan Bapak Jasa ya. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami, di studio Pojok Pena. Ada hal yang menarik nih yang ingin saya ungkapkan terkait satu informasi salah satu warga yang kabarnya sempat bercerita ke Pak Muhammad Arif ini terkait berita tersebut. Bagaimana tuh Pak? Bisa diceritakan? Ya mungkin gini ya, pada awalnya kan mungkin gini Pak, awalnya mungkin ketika itu ada seorang ibu-ibu yang sedang bekerja di sawah. Mungkin beliau itu pas istilah bahasa Sunda itu ngoyos menanam padi ya, menanam padi. Nah, ketika itu waktu pas jam setengah 12 siang itu tiba-tiba ada hujan angin disertakan dengan petir itu kan. Padahal itu cuaca masih panas, tidak. Kalau bahasa itunya geologinya mungkin hujan frontal ya. Iya. Hujan tapi panas ya. Betul. Nah, ketika itu kan mungkin ada sebagian tanah sawah yang di dekat sungai. Kemudian si ibu itu kan turun untuk bercocok tanam di situ. Nah, untuk berteduh mungkin karena hujan ya. Betul. Nah, setelah itu si ibu itu kan lagi bercocok tanam, lagi beristirahat. Tercium bau wangi gitu. Oh, bau wangi bunga atau wangi bunga kayak model melati lah gitu. Terus sama kayak berdesis. Seperti berdesis. Jadi saat itu mungkin karena hujan, akhirnya si ibu tersebut berinisial U lah ya. Berteduhlah di sebuah apa ya namanya itu? Gubuk lah ya. Gubuk di sawah itu ya. Tapi kebetulan dekat dengan sungai ya. Iya, betul. Pertemuan dua sungai. Betul. Ya, di hulu sungai. Ya, pertemuan dengan kedua sungai Cimanung sama Sungai Ciguntur. Nah, ketika waktu si ibu itu beristirahat, Pak, Tadi tercium bau wangi. Betul. Nah, si ibu itu melihat ke arah sungai gitu. Tiba-tiba ada putri itu ya, cantik orangnya, ternyata lagi mandi. Ada 7 putri di situ. Nah, di situ ada 7 putri. Ada juga yang lagi mandi, ada yang juga lagi bermain air. Di situ kan kalau orang bilang katanya kalau ada 7 putri itu selendang itu kan ditumpuk di situ ya Pak. Nah, kalau menurut cerita rakyat itu Jakarta gitu lah. Ya kayak model gitu Pak. Itu bisa jadikan jimat sebenarnya katanya. Mungkin karena si ibu itu ketakutan jadi langsung lari. Tapi padahal niatnya mau ngambil juga katanya ya. Iya, niatnya seperti itu, cuman karena ketakutan jadi lari. Kemudian setelah itu mungkin karena ibu itu lari ketakutan mungkin ya, jadi langsung lari. Nah, udah setelah itu kan beberapa menit lalu tuh kemudian mungkin si hujan itu reda. Saya dapat kabar katanya si ibu itu bukan sekali saja melihat penampakan. Sampai 3 kali itu waktu, berarti selang sebulan. Oh, berarti 3 bulan ya? 3 bulan. 3 kali itu. Itu kalau boleh diceritakan sosok. Jadi bisa diceritakan nggak sosok ke-7 putri tersebut dan warna-warna selendangnya seperti apa? Ya, kalau warna selendang itu ya seperti pelangi. Kalau orang bilang kan ketika misalnya setelah hujan
panas gitu ya. Ketika waktu panas itu suka muncul pelangi kan, mungkin karena cerita rakyat juga itu kan, di situ ada 7 helai selendang berwarna-warni ya seperti pelangi gitu, padahal di situ ada putri-putri yang lagi mandi gitu kan. Ya kalau sosok putri itu, kalau yang namanya juga di sungai ya, karena awalnya juga ada suara mendesis, berarti sosok ular. Saya dapat kabar katanya si orang tersebut yang sempat ditemuin itu sakit ya, setelah melihat itu sakit ya, kena demam ya. Nah, bagaimana nih Pak Komara nih kalau melihat cerita yang dipaparkan oleh Pak Arifin ini, Bapak punya pengalaman nggak terkait dengan hal yang rada ganjil itu? Ya beberapa hal emang seperti gitu pernah kejadian juga. Hal-hal yang di luar nalar kita ya, seperti kayak gitu ya. Ya wajar mungkin ya, karena wajar karena emang alam gaib juga pasti ada aja hal-hal kayak penampakan seperti gitu. Artinya bukan sebuah yang aneh ya, artinya memang karena kita itu hidup berdampingan dengan alam Ya, gaib betul. seperti ya, alam jelas ya, seperti itu. Ya, mungkin sampai tadi dibilang ibunya sampai demam, ya, bisa saja mungkin secara psikis ya, dia melihat hal-hal yang di luar kewajaran, ya di luar nalar, akhirnya stimulus respon pikiran, stres ke badan kan, langsung aja seperti gitu, respon yang tinggi, menyebabkan mungkin dia demamnya bisa aja bukan demam karena penyakit gitu. Oh gitu ya, mungkin karena ketakutan ya. Gitu, kalau Bapak sendiri, kebetulan kan Bapak ini bertugas di salah satu rumah sakit lah, itu sempat nggak mengalami hal yang ada dalam tanda kutip di luar nalar gitu ya? Ya di luar nalarnya tetap aja ada sih. Tetap aja ya? Gitu ada, ya. Cuman mungkin kuncinya tadi ya, kita tetap harus Seperti ya kayak gitu. percaya pada Percaya. yang di atas lah. Ya, Gitu ya. betul. Baik, itu tadi obrolan kami dengan Pak Arifin dan Pak Komara. Tapi untuk lebih jelasnya, ini teman-teman akan mencoba melakukan sedikit apa ya namanya ya, pembuktian atau menerawang lah bagaimana sebenarnya sosok tersebut siapa dan bagaimana. Tapi yang terpenting awas, konten ini hanya bersifat hiburan, artinya, dan tetap bahwa kekuatan yang tertinggal adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman, kuatkan hati kita bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuat. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke TKP saja, Pak. Kita ikuti. Sarang saya. Sarang saya. Saya. Oh. Saha namina nu guys? Oh nya. Oh Nyai Restu. Nyai Restu. Ada yang ingin saya tanyakan ke Nyai Restu, punten kaganggu nya. Kamari aya wargi abdi ningali 7 putri nuju aribak di Ciguntur. Oge eta ulungan Nyai Restu. Nyai Restu linggihna di mana? Di dia. Sabara orang. Ini dia. Sudah lama di situ. Terus lama. Tapi ente ngaganggu sanes. Tergantung kumaha maksudna. Enggak ke Audi, ya ke Audi diganggu. Oh, lamun Audi senang, Audi dihoyo, kami bayo. jadi lamun ngaganggu ka Nyai diganggu gitunya. Tapi lamun
manusia nan tengah ganggu mau diganggu gitunya. Masing-masing. Nabi senang. Oh seneng Bisa kagak. ulah. Namun tiasa sama ulahnya. Senang. Bisa kagak gua. Yo. Iso. Sok malapai. Malapai ka mana bae. Ya kalembur. Hmm? Kalembur mana bae. Ayo. Cakat di jujur. Seuran didinya tuh. Ayat tilu istana dia teh. Biasanya berbagi cerita, berbagi kisah gitu. Alim. Kunaon? Ya. Lebih Oh rahasia. kayak lebih tinggi itu. Tuh. Aya nu sok dongkap ka Nyai teh minta-minta biar kaya, biar naon. Islam itu ayah. Islam itu ayah. Oh, udah lama tidak ada. Kampung Kor berarti ayahnya sempat. Nyai muslim lain. Muslim. Laras muslim. Udah sok coba. Ya satu Nyai syahadat. Ikutin ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Sok. Asyhadu alla ilaha illallah. Gak bisa. Nyai ingat bahwa Allah nyiptakeun jin jeung manusia teh kangge ibadah ka Allah. Nyai hoyong tempat nu terang, nu caang. Hideung. Yang bodas itu ya. Hayang tobat. Aing pamimpina aing anu bisa aing hayang takwa. Berarti Nyai mah aya pimpinan Nyainya. Anu mandi karena itu ya sabaraha seueur. Nya geus atuh arti nu penting mah kieu Nyai entong ngaganggu warga di dieu, entong ngaganggu warga anu sok ka cai atawa sok ka sawah. Nya wayahna lah. Sok mangga Nyai hirup di alam Nyai nyalira gitu, manusia hirup di alam manusia nyalira. Terus aya istanana masing-masing Ya. Gitu. Aya pesen tuh Nyai bisi ka ieu. Naon pesenna? Gitu anu sering Abdi kami hayang keluar. Abdi kami hayang kajig anjur. Kami abdi ge sok keluar isada abdi. Oh, Kami sok jalan-jalan. sok jalan-jalan. Tapi ulah ngaganggu wayahna nya. Tong ngaganggu ke manusia. Teu nya jalan-jalan memangga ka mana tapi entong ngaganggu manusia. Karena alam manusia jeung alam jin kan benten. Sanes. Gitu. terus ngaji nih sok naon orai. Banyak bisa ganti-ganti berarti ya. Tadi ayat 3 istana soal Nyai. Di mana wae letak istanana? Jauh di Gunung Raya di Kota Panjang. Panjang. Berarti aya nu di Ciguntur, aya nu di Gunung Pola. Ya, eta. Seur eta. Mangga memang Allah menciptakan makhluk hidup termasuk jin dan manusia dengan berbagai kelompok dan golongan. Masing-masing bae nama sanes. Ya, ulah saling ganggu. Terus. Gitu. Asal hokainya guru. Oke. Ada sarakah
Allahu nurus samawati Allahu nurus samawati Allahu nurus samawati Allahu nurus samawati Allahu nurus samawati. Katinggal itu cahaya bodas. Allahu nurus samawati. Hoyong teh kanu bodas. Kanu cahaya eta. Hayang kunaon? alimul Kunaon? Sok mumpung ayeuna diislamkeun ya aya Pak Maudin. Paling mana? Payun. Oh. Payun ieu teh Bang Ipeng. lengkap nah Moal mah moal. raja Oh rajana. Bantun Mangga. Wih sok mangga tuh. Sok wih. Pak. Tarik ya bener. Alhamdulillah rabbil alamin. Temuan terlalu gede nggak ada gede nyedak dah. Sahabat-sahabat Pojok Pena, tadi kita mencoba mediasi dan berkomunikasi dengan sosok yang dikabarkan sering menampilkan diri sebagai putri. Ternyata kalau dari cerita Nyiristu itu bahwa di sepanjang sungai tersebut memang ada 3 kerajaan. Cuman beliau tidak bersedia untuk menyebutkan kerajaan-kerajaannya, yang jelas katanya rahasia. Cuman letaknya dikasih tahu bahwa di sepanjang aliran sungai Ciguntur ya, Pak, di muara sungai dan di gunung, yaitu Gunung Pola, Gunung Baca Pola. Mungkin buat teman-teman sahabat Pojok Pena dimanapun ada berada, tadi yang terpenting bagi saya adalah kekuatan iman dan akidah kita ya, tetap harus kuat. Jangan terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Betul, makhluk gaib itu ada, tapi manusia dengan alam jin itu diciptakan berbeda, dengan berbeda alam. Jadi saling mengganggu. Jangan saling mengganggu dan jangan juga kita terpengaruh dengan mereka. Mungkin kali ini saya kira cukup untuk membuktikan kepenasaran masyarakat. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali, cuman mungkin lain waktu lah karena masih banyak rahasia-rahasia yang belum terbongkar. Saya akhiri liputan kali ini ya. Baik, itulah tadi hasil penelusuran tim dari Pojok Pena bersama kru. Bagi yang suka dengan konten kami silahkan like, share, dan komen. Dan bagi teman-teman yang memiliki kisah yang menarik yang bisa kita ungkap, silahkan DM di Instagram Pojok Pena atau fanpage Facebook Pojok Pena, atau bisa kirim email ke Pojok Pena. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.